Nah, saudara sekalian, itulah cikal bakal mengapa ada bakcang. Ya, bakcang ini ada yang kecil, ada yang lebih besar, dan ada yang bentuknya panjang seperti ini. Ya, Taja Ping An, saudara sekalian, salam damai. Di depan saya ada makanan yang namanya bakcang, dan juga ada telur yang diberdirikan. Khususnya bulan Juni, tanggalan internasional, atau orang Tionghoa bilang Zhongguo Nongli de Wu Ye Fen, Wu Ye Wu Hao, itu adalah satu perayaan yang disebut Pei Chun, atau dalam bahasa Mandarin disebut Tuan Ucie. Dalam Tuan Ucie itu mengenang seorang pahlawan yang namanya Cien. Dia adalah seorang penasihat raja yang pintar, yang bijaksana, yang punya sensitivitas yang tinggi, kepekaan yang tinggi, sehingga nasihat-nasihatnya bisa membantu negara Chu mengalami kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Setelah sekian lama negara Chu ini baik, satu kali negara Chu diserang oleh negara Qin. Ada terjadi peperangan yang hebat, kurang lebih tahun 270 sebelum Masehi. Nah, pada waktu peperangan yang hebat, negara Qin tiba-tiba gencatan senjata dan kasih tahu, "Hei Raja negara Chu, mari kita berunding, jangan lagi kita ribut dan berperang." Lalu penasihat raja sang jenderal Cien ini berkata, "Raja, kamu jangan pergi ke negara Qin." Kenapa? Karena ini adalah jebakan. Tapi saudara sekalian, orang-orang di samping raja yang lain yang tidak suka atau ingin mengganti posisi daripada Cien ini, mereka cenderung korupsi, cenderung iri hati, dan berbuat hal-hal yang semau mendapatkan keuntungan sendiri. Dan mereka nasihatkan kepada raja, kita pergi ke sana saja, kalau kita tidak ada perang, maka negara kita akan damai. Masuk akal sih. Setelah sampai di negara Qin, sang raja langsung ditangkap oleh raja negara Qin, lalu dijebloskan, disiksa 3 tahun kemudian, raja mangkat atau meninggal dunia. Digantikan kalau oleh anaknya menjadi raja, anak kedua menjadi perdana menteri. Waktu anaknya menjadi raja dan perdana menteri, penasihat raja ini, Cien ini akhirnya diusir dari istana. Ketika diusir dari istana, Cien ini sangat dekat dengan rakyat, mengasihi rakyat, membangun rakyat, mendamaikan rakyat, dan sebagainya. Singkat cerita, dia sangat dicintai oleh rakyat. Tetapi Cien ini melihat negara Chu makin lama makin terserang, makin lama makin tersudutkan, sehingga dia tuh ada rasa frustasi. Dia tahu cara terbaik bagaimana membuat Chu ini bisa menang, tapi dia tidak punya kesempatan. Akhirnya Cien ini pergi ke sungai namanya Miluo, lalu dia memeluk batu, menceburkan diri di sana dan mati di sana. Nah, waktu dia mati, rakyat bergegas mencari dia karena mereka mencintai Cien ini, pahlawan mereka. Akhirnya mereka pakai perahu mencari-cari mayat Cien ini, dan untuk mengusir binatang-binatang di sana, mereka pakai gendang keras supaya binatang takut dan tidak memakan jasad pahlawan mereka. Inilah cikal bakal lomba perahu naga di dunia. Lalu setelah dicari pakai perahu tidak dapat, mereka mulai frustasi, tapi mereka dapat akal. Bagaimana kalau kita kasih makan ikan-ikan dan ular yang ada di sungai, semua binatang di sungai, supaya mereka tidak makan orang kesayangan kita. Akhirnya mereka membungkus nasi lalu dibuang ke sungai sebanyak mungkin dengan harapan kalau binatang-binatang itu kenyang, maka jasad itu tetap utuh. Nah, saudara sekalian, itulah cikal bakal mengapa ada bakcang. Ya. Di dalam perayaan Tuan Ucie atau Pei Chun ada 4 tradisi. Yang pertama adalah Chongliang atau mandi siang. Jadi di antara jam 11 sampai jam 13 siang pada waktu bulan 5 tanggal 5 tanggalan Chinese itu diyakini bahwa pada waktu mandi siang itu akan membuat banyak penyakit di tubuh kita itu turun. Itu keyakinan, ya. Keyakinan di situ. Walaupun kita tidak percaya mistis dan sebagainya, tapi ini kan tradisi, ya. Kita percaya bahwa berkat kesembuhan datangnya daripada Tuhan dan kita pakai obat untuk menyembuhkan kita. Yang kedua adalah tradisi memberdirikan telur, ya. Jadi ada lomba untuk buat telur berdiri di bagian-bagian saudara-saudara kita di mana banyak orang Tionghoa, etnis Chinese atau China itu
ada lomba-lomba telur ini. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Jawa juga ada. Ya, telur diberdirikan. Ini lihat ya, telur menghadap langit dan ini di bumi. Jadi ada sinergi langit dan bumi. Filosofi di baliknya adalah orang itu perlu berdiri di atas bumi tapi tetap menghadap kepada langit. Artinya orang hidup perlu menginjak bumi atau perlu masuk akal di bumi, perlu kerja keras, tetapi perlu tahu bahwa semuanya ditentukan dari langit dan bersyukur kepada langit. Kalau keyakinan saya itu dikatakan dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Nah saudara, jadi ini adalah telur berdiri. Ya. Telur berdiri menurut penelitian lebih mudah diberdirikan, telur lebih mudah diberdirikan di antara jam 11 sampai jam 13 siang, di mana gaya gravitasi bumi sangat besar. Dan kepercayaannya di bulan Juni atau bulan 5 tanggalan Tiongkok, telur lebih mudah diberdirikan waktu siang. Ya, saya sendiri coba praktek ya saudara, dengan kehati-hatian maka murid-murid saya bisa memberdirikan telur, bukan hanya pada waktu siang. Tapi memang kemarin saya lihat yang diberdirikan siang lebih banyak daripada yang diberdirikan malam, lebih mudah. Nah saudara bisa praktek sendiri kebenarannya. Hal ketiga, pada waktu perayaan Tuan Uci adalah lomba perahu naga. Jadi ada perahu naga, tadi ceritanya sudah ada. Jadi lomba perahu naga ini bisa dilakukan di berbagai tempat di dunia. Yang paling terkenal di Hong Kong, di mana ada puluhan negara di dunia, orang Chinese overseas dari seluruh dunia itu datang ke Hong Kong untuk mengikuti lomba perahu naga. Kali ini bukan untuk mengenang jasa Chuyen, tetapi mereka melatih kekompakan, ya, kerjasama yang baik supaya bisa maju. Jadi kalau negara mau maju perlu kompak dari berbagai unsur, dari berbagai latar belakang etnis dan ras. Perlu kerjasama, perlu berjuang mencapai satu tujuan, baru bisa cepat diantar sampai tujuan. Itu filosofinya. Jadi kalau kita mencintai negara, seperti Tuan Uci adalah Hari Cinta Negara, maka kita perlu kerjasama, perlu kerja keras demi satu tujuan. Maka hal itu bisa lebih baik. Dan yang paling menarik adalah bakcang. Nah saudara, bakcang ini ada yang kecil, ada yang lebih besar, dan ada yang bentuknya panjang seperti ini, ya, panjang dan besar. Bisa makan 2 orang. Kalau orang suka makan 2 piring, ini cocok makan ini. Nah saudara, bakcang itu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tentu cari daun bambu. Daun bambu ini setelah dicuci dia perlu direbus. Bisa 10-30 menit. Setelah 10-30 menit daun bambu ini dimasukkan di air dingin lalu dilap supaya kumannya atau gatelnya itu tidak ada lagi. Ya. Jadi pakai daun bambu. Lalu isinya bakcang bisa seperti ini. Ada beras atau nasi, bisa juga terdiri dari ketan. Isinya ada daging, ada telur asin, ada jamur. Ada juga di Tiongkok pakai hongcao, itu buah yang merah, yang manis. Atau orang yang vegetarian itu suka pakai sayur. Dan ada banyak orang di Indonesia, Chinese Indonesia itu suka pakai gula putih, gula merah, disebut kicang. Ya, saudara, jadi mereka makan apapun isinya, ini namanya bakcang. Bakcang adalah istilah dari provinsi Fujian di negeri China atau istilah dialek Hokkien. Bahasa Mandarinnya disebut Zhongzhe. Ya, bahasa Mandarinnya disebut Zhongzhe. Nah, saudara sekalian, yang menarik yang saya ingin tawarkan di sini adalah, atau yang saya ingin katakan di sini adalah filosofi bakcang. Bagaimana filosofi bakcang? Perhatikan, bakcang itu ada 4 sudut. 1, 2, 3, dan 4. Lihat yang kecil, bakcang itu ada sudut 1, 2, 3, dan 4. Ada sudut. Jadi bakcang yang benar itu ada 4 sudutnya. Kenapa? Karena ada 4 filosofi di balik bakcang ini. Jadi orang ini perlu keseimbangan 4 sudut ini, baru orang ini bisa menjadi orang yang bahagia, orang yang berguna bagi keluarga, bagi diri sendiri, dan juga bagi bangsa dan tanah air. Ya, mari kita belajar sudut bakcang. Yang pertama disebut cecu. Cecu. Cecu artinya rasa cukup. Orang perlu punya rasa cukup. Kalau orang nggak punya rasa cukup, dia serakah. Kalau orang sudah serakah,
Dia ingin mendapatkan apa saja, menghalalkan segala cara. Akhirnya banyak kejahatan dibuat. Kalau orang sudah serakah, dia suka mengorbankan waktu, akhirnya kurang istirahat dan dia gampang sakit. Kalau orang sudah serakah dan tidak punya rasa cukup, dia habiskan banyak waktu di luar, melupakan waktu untuk keluarga, atau membuat banyak uang, energi dipakai ya demi mendapatkan untung besar yang dia pikir, tapi akhirnya dia kehilangan waktu untuk keluarga dan uang keluarga ditinggalkan. Nah saudara, cecu atau rasa cukup itu penting. Kita manusia punya banyak sekali keinginan dan hanya sedikit kebutuhan. Apa manusia tidak boleh ingin? Boleh. Tetapi perhatikan jangan sampai terlalu jauh dari kebutuhan. Yang paling penting adalah kebutuhan. Nah, kita perlu bekerja sekeras mungkin, sepintar mungkin untuk mendapatkan berkat-berkat untuk kebutuhan kita. Tapi jangan sampai kita mengorbankan seperti yang kita tadi pikirkan. Yang kedua, ini adalah sudut kan'en. Kan'en itu adalah bersyukur, ya. Orang perlu punya rasa syukur. Kalau orang tidak punya rasa syukur, mulai muncul hal yang negatif, iri. Kalau orang tidak punya rasa syukur, mulai muncul lagi mengeluh. Kalau orang tidak punya rasa syukur, bisa juga muncul hal-hal yang namanya rasa kurang ini dan kurang itu, terjebak ke dalam berbagai kekhawatiran dan kecemasan. Tujuan hidup manusia bukan mencari harta dan keuntungan semata-mata. Kita perlu tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah sementara. Kita numpang lewat. Masa hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi orang yang tahu bersyukur ini bisa melakukan sedikitnya 3 kebaikan. Orang yang tahu bersyukur, dia tahu berterima kasih kepada orang yang pernah membantu dia. Ya, karena dia tahu bersyukur sama Tuhan, dia tahu bersyukur sama Tuhan, maka dia juga tahu berterima kasih kepada orang yang membantu sama dia. Banyak sekali orang yang nggak tahu berterima kasih. Ada namanya musuh dalam selimut, tusuk orang dari belakang, nggak tahu terima kasih, banyak sekali. Nggak peduli dengan mereka. Yang penting kita jadilah orang yang tahu bersyukur. Yang kedua, orang yang tahu bersyukur mudah sekali berbuat baik. Ya, orang yang tahu bersyukur mudah sekali berbuat baik. Jadi dia mau nolong orang lain. Kalau orang tidak tahu bersyukur, hidupnya supaya orang mau mengerti dia, orang menolong dia. Capek kan kalau punya teman yang selalu hanya mau didengar tanpa mau mendengar. Itu orang yang tidak tahu bersyukur. Kalau orang yang kata-katanya tajam, selalu lihat negatif, itu orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Nah saudara, hidup kita nggak bahagia kalau kita tidak tahu bersyukur. Ya. Lalu ini tadi cecu, ini tadi kan'en, maka di sini adalah sudut namanya sancie. Sancie, pepatah Tionghoa itu berkata tuo-tuo singsan, banyak-banyaklah berbuat baik. Ya. Tapi sancie juga adalah selain banyak berbuat baik, coba kalau kita kenal sesama kita, kenal orang lain, atau kita berteman, bersosialisasi, cari lebih dulu mana kelebihan dan kebaikannya. Orang yang cepat melihat kekurangan orang lain daripada kebaikan orang lain, sebenarnya dia adalah orang yang sakit. Karena itu mari kita cari kebaikan orang lain. Nah saudara, Konghucu pernah berkata, San Ren Tong Xing Pi You Wo Shi, artinya kalau kita jalan bertiga bersama-sama, yang sebelah kiri dan sebelah kanan harus bisa menjadi guru saya. Harus kita bisa belajar daripada orang sebelah kiri dan kanan kita. Orang bijak itu tahu bahwa tidak ada orang yang tidak punya tempat di muka bumi ini. Karena itu dia punya harga setiap orang. Walaupun kita anggap dia rendah, tapi dia punya harga. Belajarlah apa yang baik daripada dia, supaya hidupmu, kualitas hidupmu semakin meningkat, kebahagiaanmu juga semakin meningkat. Yang terakhir adalah sudut paurung. Paurung artinya merangkul. Jadi ketika orang berbicara sama kamu, dia merasa sejahtera, merasa mengalami kelegaan, merasa bahwa dia punya teman atau sahabat. Itulah orang paurung. Jadilah orang yang paurung, yang jing uwe, yaitu orang yang selalu berusaha untuk menolong orang lain dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Jadi kalau kita makan bakcang, jangan lupa bakcang ada 4 sudut, cecu, ya, rasa cukup, kan'en, miliki rasa syukur, sancie, jadilah orang yang bisa melihat kebaikan orang lain dan belajar daripada orang lain, dan paurung, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menjadi sahabat bagi orang lain, yang bisa menolong dengan tulus dan tanpa pamrih. Selamat makan bakcang, selamat merayakan Pecun, selamat Tuan Ucie, Sihuan, Tajia atau Ping'an. Harap semua mengalami damai sejahtera. Mari kita makan bakcang. Zaijian.